Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Chaos Tianzun tersenyum dan mengangguk dan berkata, aturannya, karena ini adalah permainan, pedang alami tidak memiliki mata, dan tidak dapat dihindari bahwa seseorang akan terluka, Semua yang berpartisipasi dalam permainan adalah tamunya dari upacara ulang tahun anak saya. Oleh karena itu, Tianzun ini berharap Anda akan klik sampai akhir, agar tidak mempengaruhi keharmonisan. Selain itu, selama pertandingan, jika satu pihak mengaku kalah, pihak lain tidak boleh menyerang lagi. Bisakah kamu mendengarnya dengan jelas, ucap Chaos Tianzun. Tan Yun dan yang lainnya berkata serempak, mendengarkan dengan jelas, ucap para anak-anak. Baiklah, Chaos Tianzun tersenyum dan berkata, sekarang 240 orang yang berpartisipasi dalam permainan telah meninggalkan tempat duduk mereka dan siap untuk memilih lawan mereka untuk bermain, ucap Chaos Tianzun. Kamu, tunggu aku, ucap Zhan Zusheng. Ketika Zhan Zusheng melewati Tan Yun, dia mengutuk melalui transmisi suara, dan kemudian bergabung dengan yang lain. Prajurit surgawi dan anak-anak bangsawan meninggalkan tempat duduk mereka dan berdiri dalam dua baris. Ketika Xuan Yuanrou dan Tan Yun berjalan menuju kerumunan, mereka berkata, hati-hati, ada banyak orang yang menginginkan nyawamu di sini, ucap Xuan Yuanrou. Tan Yun mengangguk dan berkata, kamu juga, aku khawatir mereka akan membunuhmu karena aku, alasannya tidak baik untukmu, dan kamu tidak boleh menggunakan latihan klerohmu, ucap Tan Yun. Saya mengerti, Anda tidak perlu khawatir, Anda hanya perlu menjaga diri Anda sendiri. Di antara orang-orang ini, kecuali Anda, saya sama sekali tidak peduli dengan orang lain, ucap Xuan Yuanrou. Ketika Tan Yun dan Xuan Yuanrou berdiri di tim pada saat itu, Chaos Tianzun menjentikkan jarinya, dan sinar cahaya ditembakkan ke semua orang, dan langsung berubah menjadi 240 kelompok cahaya yang ditangguhkan di depan Tan Yun dan yang lainnya. Tan Yun melambaikan tangan kanannya, dan saat kelompok cahaya di depannya menghilang, berubah jadi kata, 6. Artinya Tan Yun ingin masuk ke sentai nomor 6. Jika ada orang lain yang juga menggambar, 6, itu berarti lawan Tan Yun. Tan Yun memandang Xuan Yuanrou ke samping dan menemukan bahwa Xuan Yuanrou telah menggambar, 7, dan lawannya adalah seorang bangsawan bernama Dai Wei. Keluarga Dai adalah kota Raja Dewa Awan Terapung, dan itu adalah keluarga bangsawan dengan keluarga Ma. Dai Wei adalah teman Ma Lin, tuan muda tertua dari keluarga Ma, bisa dikatakan bahwa dia adalah saudara laki-laki yang tumbuh memakai celana sejak kecil. Dai Wei melirik Tan Yun, tubuhnya dipenuhi dengan aura para dewa surgawi kelas 7, dan dia berkata dengan suara dingin, yang bermarga Jing, tuan muda kedua dari kediaman Ma, Ma Lian, adalah saudaraku yang baik, tapi kamu membunuhnya di kota King Yangfang. Kamu beruntung, aku tidak memukulmu di game pertama ini, jika tidak, tuan muda ini akan membunuhmu. Tapi, aku akan membunuh tunanganmu, dan kemudian aku ingin melihatmu lebih menyakitkan, ucap Dai Wei. Mendengar ancaman itu, ekspresi Tan Yun sangat acuh tak acuh, dan dia menyuarakan, Rower, lawanmu telah mengirimiku transmisi suara, mengatakan bahwa dia akan membunuhmu, ucap Tan Yun. Dia juga mengirimi saya transmisi suara, Anda tidak perlu khawatir tentang saya, ucap Xuan Yuanrou. Sama seperti Xuan Yuanrou mengirim transmisi suara, lawan lain juga muncul. Lawan Tan Yun adalah Wang Xingren, salah satu dari 3 bangsawan King Yang Xiancheng, tuan muda dari keluarga Wang. Orang ini adalah dewa surgawi kelas 7. Pada saat yang sama, keluarga Wang dan keluarga Gongsun di King Yang Xiancheng adalah teman keluarga, dan mereka memiliki hubungan yang baik dengan Gongsun Sanshan dan Gongsun Yan. Gongsun Sanshan berkata, Wang Xingren, bantu adikku membunuhnya, ucap Wang Xingren. Wang Xingren berkata, saudari Gongsun, aku bisa mengurusnya, aku akan membunuh anak ini untuk melampiaskan amarahmu, ucap Wang Xingren. Pada saat ini, suara bersemangat ayahnya Wang Gou terdengar, anak yang baik, Raja Dewa Tertinggi, Dewa Jianglong, dan Zhan Peng mengatakan bahwa selama kamu membunuh Jing Yun, mereka akan membalasmu dengan apapun yang kamu inginkan.
Dan mulai sekarang mereka adalah 3 pendukung utama keluarga Wang kami, Anda harus berjuang untuk ayahmu, ucap Wang Gou. Setelah mendengarkan ini, kegembiraan Wang Xingren melampaui kata-kata, dan dia bersuara, "Ayah, aku tidak akan pernah mengecewakanmu," ucap Wang Qingren. "Anak baik, terserah padamu apakah keluarga Wang kita bisa berkembang," ucap Wang Gou di kursi baris keempat sekarang menantikan 3 pohon besar di masa depan. Swiss. Pada saat ini, Xuan Yuanrou dan 238 orang lainnya menyapu ke platform tinggi dari game mereka masing-masing. Hanya Tan Yun dan Wang Xingren yang masih ada di sana. "Jing Yun, jika kamu laki-laki, jangan mengaku kalah saat kamu naik, jika kamu mengaku kalah, kamu akan menjadi peri," ucap Wang Xingren lewat transmisi suara. Setelah Wang Xingren mengirim transmisi suara Tan Yun, dia menyapu ke altar ke-6, berbalik, tiba-tiba menatap Tan Yun dengan sinis dan berkata, "Jing Yun, jangan mundur seperti pengecut tanpa perlawanan, jika tidak, kamu akan kehilangan semua wajah pasukan keluarga Bai," ucap Wang Xingren. "Saudaro, apakah menurutmu Jing Yun ini akan menerima tantangan?" ucap Li Ximin yang duduk di baris kedua, memandang ke samping ke arah Li Xiyin. Ketika berbicara, kebanyakan orang mengalami kebingungan yang sama dengannya. Li Xiyin menatap Tan Yun dengan pancaran kecemerlangan di matanya yang indah, dan berkata tanpa ragu, "Dia bahkan berani membunuh satu-satunya putra Raja Dewa Jianglong, jadi itu berarti dia adalah orang yang ekstrim. Dia sembrono. Suami yang sembrono, atau orang bijak yang mendominasi? Apakah itu yang pertama atau yang terakhir? Saya tidak berpikir dia akan mundur," ucap Lin Xiyin. "Xiyin sangat teliti, ibu juga berpikir dia akan bertarung," ucap Lingxia Tianzun. Pada saat ini, Dewa Raja Bai Cheng yang selalu galak membanting gelas di tangannya ke kursi dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Yuner, pamerkan prestisemu di pasukan keluarga Bai kita dan gunakan kekuatan untuk memberi tahu mereka yang memandang rendah pasukan keluarga Bai kita sebelumnya, dan konsekuensi menghina pasukan keluarga Bai kita. Anak ini ingin membunuh kamu, jangan takut pada hal-hal besar. Kamu berada di Dewa Perang. Selama perang, dikatakan bahwa siapapun yang ingin membunuh akan dibunuh. Ini adalah moto prinsipmu, tidak peduli kapan saja, di mana saja, jangan abaikan prinsipmu. Jika terjadi kesalahan, aku dan Raja Dewa Mu Feng akan menjagamu di sini," ucap Bai Cheng. Mendengarkan kata-kata Dewa Raja Bai Cheng, Tan Yun tidak lagi khawatir saat ini. Karena seseorang ingin membunuhnya, kata-kata hanya satu kata, "Lakukanlah." Pada saat ini, sebagian besar Raja Dewa dan kepala keluarga bangsawan lainnya tertawa ketika mereka mendengar suara berapi-api dari Raja Dewa Bai Cheng. Di dalam hati mereka, Bai Jiajun identik dengan yang lemah. Dan prajurit ilahi bintang 3 di antara yang lemah, di tempat yang kuat ini seperti awan, gelombang apa yang bisa mereka buat? Sama seperti semua orang tertawa diam-diam, Tan Yun mengulurkan jari dan menunjuk Wang Xingren di atas panggung, lalu, setelah menunjuk kata, "Bai Jiajun," di baju besi di bawah bahu kirinya, dia mengangkat jarinya, kata setelah sementara, dia berkata, "Satu gerakan," ucap Tan Yun. "Apa maksudmu?" ucap Wang Xingren bingung dan bertanya dengan santai. Pada saat ini, Raja Dewa tertinggi mengumumkan di bawah isyarat Lingxia Tianzun, sekarang Raja Ilahi ini mengumumkan bahwa pertempuran pertama dinasti Jin 240-12 secara resmi dimulai, ucap Raja Dewa tertinggi. Wosh! Begitu suara itu jatuh, Tan Yun di Taman Yishan tiba-tiba menghilang, dan muncul di langit di atas platform tinggi nomor 6 dengan kecepatan kilat, dan suara acuh tak acuh terdengar, "Satu gerakan untuk membunuhmu," ucap Tan Yun. Wang Xingren melonjak dengan kekuatan Dewa Guntur yang mempesona. Tepat ketika dia akan memulai, sebuah adegan yang membuatnya ketakutan dan putus asa terjadi. Di hadapannya, Tan Yun dalam kehampaan menghilang, dan saat berikutnya, sebuah jari dengan cepat melebar dari pandangannya. Bang! Tapi Tan Yun yang muncul di samping Wang Xingren seperti sambaran petir, dan satu jari diletakkan di antara alis Wang Xingren. Tiba-tiba, darah berceceran dan tulang hancur, dan seluruh kepala Wang Xingren meledak terbuka. Plop, mayat tanpa kepala itu jatuh langsung ke genangan darah, dan jiwa itu terbang dan mati. Cepat, Tan Yun menembak terlalu cepat. Begitu cepat sehingga Wang Xingren bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mengakui kekalahan, dia terbunuh oleh satu jari. Wosh! Tan Yun tampak acuh tak acuh,
Tanpa melihat mayat di genangan darah, dia menyapu platform tinggi dan terbang di belakang Dewa Raja Bai Cheng, dan terdiam. Anakku, anakku, di kursi baris keempat, Wang Gou menangis. Keterampilan putramu tidak sebagus yang lain, jangan salahkan siapapun, Kaos Tianzun berkata dengan tidak senang, hari ini adalah hari ulang tahun putra Tianzun ini, dan Tianzun ini tidak ingin mendengar tangisan, ucap Wang Gou. Segera setelah kata-kata ini keluar, Wang Gou segera berhenti menangis dan jatuh, duduk di kursi, dia bersumpah pada dirinya sendiri, Jing Yun, patriark ini harus membunuhmu, ucap Wang Gou di dalam hatinya. Pada saat ini, Raja Dewa Tertinggi, Zhan Peng, Patriark Gongsun, Ma Boxiang, dan Raja Dewa Jianglong, wajah mereka muram, tidak menyangka Tan Yun akan menembak begitu keras, dengan kekuatan yang kuat, dan dengan mudah membunuh Wang Xingren. Dan Lingxia Tianzun dan Chaos Tianzun menatap punggung Tan Yun dengan sedikit persetujuan di mata mereka. Li Ximin yang berada di samping suami dan istri, memberi Li Xin transmisi suara, anak ini memiliki kemampuan tantangan lompatan yang baik dan cukup cepat, tetapi dibandingkan dengan kita, kesenjangannya masih terlalu besar, ucap Li Ximin. Li Xin sedikit mengangguk, dan berkata dengan transmisi suara, yah, kekuatannya terlalu rendah, ucap Li Xin. Sama seperti dua saudara dan saudari berkomunikasi melalui transmisi suara, suara putus asa memotong langit di atas Yi Shenyuan, ah, saya mengenaku. Semua orang memandang mereka, pupil mereka tiba-tiba menyusut, tetapi ketika dia melihat altar nomor 7, Dai Wei ketakutan. Sebelum dia bisa mengucapkan kata, kalah, Suan Yuan Rou memegang pedang, dengan aliran darah, tertusuk dari tengah dahinya, dan menembus bagian belakang kepalanya. Uci, Suan Yuan Rou yang mengenakan baju perang, menghunus pedangnya sedingin es, dan tanpa meninggalkan sepatah kata pun, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang di altar ketujuh. Di kursi baris keempat, Dai Patriark. Air mata menggenang di matanya, dia ingin menangis dengan keras, tetapi memikirkan apa yang baru saja dikatakan Chaos Tianzun, dia tidak berani bersuara. Dai Siliang tiba-tiba menoleh dan menatap Suan Yuan Rou yang wajahnya tidak berubah. Air mata mengaburkan pandangannya. Dia meraung di dalam hatinya, Suan Yuan Rou, Tuan ini bersumpah bahwa aku akan membalas dendam atas pembunuhan putraku, ucap Dai Siliang. Dewa Raja Mu Feng melirik Dai Sisi. Setelah itu, dia mengirim transmisi suara ke Suan Yuan Rou, jangan takut, kamu punya orang tua ini untuk segalanya, ucap Mu Feng. Yah, Suan Yuan Rou mengangguk, dan mulai menonton pertempuran Tan Yun dan yang lainnya. Di platform tinggi No, Dewa kelas 9 Malin, seperti hantu, tiba-tiba muncul di depan lawan, membalik telapak tangan kanannya, dan tiba-tiba menamparkan kepala lawan. Saudara Ma, aku mengaku kalah, ucap lawan itu buru-buru berteriak. Baik, ucap Malin. Untuk meninggalkan kesan yang baik pada Li Xin, wanita paling cantik di alam Dewa Hongmeng, Malin membungkuk dengan sopan kepada lawannya, menyapu altar, dan terbang di belakang Ma Boxiang. Pada nomor 18 platform dewa, setelah Zhan Zusheng dengan mudah mengalahkan anak bangsawan surgawi kelas 8, dia jatuh di udara di belakang Zhan Peng. Bai Xuanqi memandang Zhan Zusheng dengan kekaguman, dan berkata sambil tersenyum, saudara Zusheng luar biasa, ucap Bai Xuanqi. Di kuil ke-9, Bai Xuanyi, putri tertua dari Raja Dewa Tertinggi, melukai parah seorang prajurit ilahi tingkat 9 dengan satu telapak tangan. Setelah itu, dia yang mengenakan baju besi merah, berubah menjadi bayangan merah dan menembak di belakang Raja Dewa Tertinggi. Kakak luar biasa, ucap Bai Xuanqi. Ketika Bai Xuanqi bahagia, Jiang Su, putra saleh Raja Dewa Jianglong, dan Yuan Su, putra tertua Raja Dewa Yuan, dengan mudah mengalahkan lawan mereka dan meninggalkan platform. Hampir pada saat yang sama, setelah lawan Gongsun Yan berada di ambang kematian karena pukulan berat ke lawannya, dia terbang dari altar dengan gagah. Dalam setengah jam berikutnya, pertempuran sengit di semua altar telah berakhir. Kecuali Tan Yun dan Suan Yuan Rou yang membunuh, tidak ada orang lain yang mati. Pada saat yang sama, di mata para raja para dewa, kepala keluarga, Lingxia Tianzun, Chaos Tianzun, Si Yuan Supreme, Sueying Tianzun, dan Yunhe Sangshen, orang-orang yang tampil baik di game pertama adalah Tan Yun bawahan Bai Chengshen, Suan Yuan Rou, bawahan Raja Dewa Mu Feng, Malin, putra tertua Ma Boxiang, Zhan Zusheng,
putra Zhan Peng, Bai Suanyi, putri tertua Raja Dewa Tertinggi, dan Gongsun Yan, putra Gongsun Zhuangli. Jiang Su, putra Saleh Dewa Jianglong, Yuan Su, putra tertua Dewa Yuan, Sue Zhan, putra Dewa Rubah Salju, Simu, putra ketiga Dewa Liu Yun, An Min, putra kedua Dewa An Yun, Ludian, putra Dewa Lu Song, dan Mulong Muzihua, putra tunggal Raja Dewa, Balsaksuan, putra tertua Raja Dewa Titan, dan Simen Fengqi, satu-satunya putra Dewa Raja Simon. Perlu disebutkan bahwa di hati para raja para dewa, Lingxia Tianzun, Chaos Tianzun dan petinggi lainnya, ada 10 orang yang pasti akan luar biasa. 10 orang itu adalah Suanyuan Rou, Bai Suanyi, Yuan Su, Simu, Sue Zhan, An Min, Ludian, Muzihua, Balsaksuan, dan Simen Fengqi. Karena 10 orang ini adalah 10 raja para dewa, Lingxia Tianzun memandang ke samping ke arah Li Xin, dan berkata, sayang, ibuku berpikir bahwa pemenangnya adalah Yuan Su, Simu, Sue Zhan, An Min, Ludian, Muzihua, Balsaksuan, dan Simen Fengqi. 8 dari mereka adalah putra raja para dewa, kecuali Balsaksuan. 7 lainnya sangat berbakat dan bermartabat, apakah kamu menyukainya, ucap Lingxia Tianzun. Pada saat ini, tidak hanya Lingxia Tianzun yang berpikir bahwa Tan Yun pada dasarnya tidak mungkin memenangkan kejuaraan, dan hal yang sama berlaku untuk Raja Dewa lainnya. Termasuk Raja Dewa Bai Cheng, tentu saja dia mengharapkan Tan Yun untuk memenangkan kejuaraan, tetapi dia tahu bahwa kultivator di sini adalah semua dewa dengan kekuatan tertinggi di alam Dewa Hongmeng, dan peluang Tan Yun memenangkan kejuaraan sangat kecil. Mendengar ini, Li Xin menggelengkan kepalanya perlahan, dan suara yang menyenangkan terdengar di benak Lingxia Tianzun. Ibu, Putri Inu percaya bahwa, kecuali kakaknya, tidak ada seorang pun di seluruh alam Dewa Hongmeng yang cocok untuk putri ini. Orang-orang yang Anda sebutkan ini, putri ini tidak menyangkal bahwa mereka semua tampan, tetapi dia bukan nimfo, dan putri ini memiliki visi untuk calon suami. Dia mungkin tidak dilahirkan di keluarga terkenal, tetapi dia harus memiliki 3 poin, ucap Li Xin. Oh, 3 poin, ucap Tianzun. Lingxia bertanya dengan rasa ingin tahu. Mata indah Li Xin menunjukkan ekspresi antisipasi, dan dia berkata, pertama, menanggung apa yang orang biasa tidak tahan. Kedua, baik hati, ya, dia harus jujur dan baik hati, dengan hati yang benar, dan bukan hanya untuk keuntungan. Ketiga, memiliki ambisi yang tinggi. Hanya 3 poin ini yang bisa disatukan untuk mengalahkan putri ini. Putri ini berpikir bahwa aku pasti akan patah hati dan berjanji pada diriku sendiri, ucap Li Xin. Mendengar kata-kata itu, Lingxia Tianzun dengan bercanda berkata, ada terlalu sedikit pria seperti ini di dunia, saya khawatir Anda tidak akan pernah bertemu mereka dalam hidup Anda. Juga, jika Anda benar-benar bertemu dengannya, Anda yakin orang akan melakukannya sepertimu, ucap Lingxia Tianzun. Setelah mendengarkan, Li Xin berkata, Ibu, kamu tidak mengenal putri ini, dalam hatinya, selama dia adalah seorang pria yang dia kenal, putri ini akan berani untuk cinta. Tidak menyukainya pada awalnya, itu tidak masalah, yang penting adalah putri ini percaya bahwa suatu hari aku akan mengesankan hatinya, ucap Li Xin. Sama seperti ibu dan putrinya berkomunikasi secara diam-diam, Chaos Tianzun berkata dengan sungguh-sungguh, Raja Dewa, saya akan menyerahkannya kepada Anda selanjutnya, ucap Chaos Tianzun. Bawahan patuhi, ucap Raja Dewa Tertinggi. Setelah Raja Dewa Tertinggi menerima perintah, dia bangkit dari tempat duduknya dan mengumumkan, sekarang para jenius yang telah memasuki babak kedua 120 dan 60 kuat, bersiaplah untuk memilih lawan, ucap Raja Dewa Tertinggi. Ya, Tan Yun menunggu 120 orang, dengan beberapa sosok yang berkedip-kedip, berbaris rapi di rumput di depan kursi. Om, dengan tangan kanan Raja Dewa Tertinggi menjentikkan ke udara, 120 kelompok cahaya muncul di atas kepala semua orang. Tan Yun menjentikkan jarinya, dan setelah sinar kekuatan suci menembak sekelompok cahaya sesuka hati, ketika kelompok cahaya menghilang dan menjadi tidak terlihat, berubah jadi kata 3. Suanyuan Rou menjentikkan jari gioknya, dan setelah sinar kekuatan suci melesat ke dalam kelompok cahaya, tulisan tangan, 60 muncul. Di antara angka-angka, semua orang telah memilih. Lawan Suanyuan Rou adalah pertempuran melawan Putra Raja Dewa Rubah Salju.
Meskipun Lingxia Tianzun dan yang lainnya tidak menyangkal bahwa Suan Yuanrou sangat kuat dalam tantangan lompatan, bos besar berpikir bahwa Suezan akan menang. Karena Ibu Suezan, Raja Dewa Suehu, juga merupakan salah satu dari 10 Raja Dewa teratas, Suezan adalah orang pertama tanpa kontroversi di antara semua rubah salju dari binatang surgawi. Ruer, aku percaya padamu, Raja Dewa Mu Feng menasihati melalui transmisi suara. Gunakan saja seni pedang ilahi penekan surga yang aku ajarkan padamu, dan habis-habisan untuk mengalahkannya, ucap Mu Feng. Itu benar. Suan Yuanrou telah memperoleh biografi sebenarnya dari Raja Dewa Mu Feng, dan telah mempraktekkan seni pedang menekan surga yang terkenal. Jangan khawatir, Komandan, pemenangnya pasti bawahan, ucap Suan Yuanrou naik ke platform tinggi nomor 60 setelah transmisi suara. Jing Yun, akhirnya aku menangkapmu di game kedua. Pada saat ini, suara niat membunuh Gong Sun Yan bergema di benak Tan Yun, membunuh keluarga Gong Sunku di kota Qingyang Fang saat itu, lalu aku tidak akan memberimu kesempatan untuk mengakui kekalahan hari ini, ucap Gong Sun Yan. Gong Sun Yan sangat percaya diri, dengan alam dewa peringkat 8, dia memiliki kekuatan untuk membunuh peringkat kedua dan Dewa Suci dengan cepat, dan dia bahkan tidak takut pada peringkat ketiga dari Dewa Suci, membunuh Tan Yun semudah telapak tangannya. Jika Gong Sun Yan mengetahui bahwa Tan Yun bisa membunuh sekelompok Dewa Suci kelas 4 dengan mata tertutup, saya tidak tahu bagaimana perasaannya. Mendengar ini, Tan Yun berkata dengan mencibir di wajahnya, di Dewa Kuno, bawahanmu lah yang ingin membunuh orang dan mencuri harta, dan mereka pantas mati. Adapun saudara perempuanmu Gong Sun Sanshan, jalang ini, aku baru saja memarahinya, apa yang bisa kamu lakukan, aku juga punya pesan untukmu. Dengar, tubuhmu pasti akan tetap berada di altar ketiga, ucap Tan Yun. Pada saat ini, di mata Tan Yun, Gong Sun Yan sudah menjadi mayat. Wosh! Ketika Gong Sun Yan menyapu ke kuil ketiga, yang lain juga terbang ke kuil masing-masing. Gong Sun Zhuangli yang berada di baris keempat, berkata dengan ekspresi khawatir, Yaner, meskipun Jing Yun ini hanya dewa kelas 3, kamu tidak boleh ceroboh, mengerti, ucap Gong Sun Zhuangli. Gong Sun Yan tidak setuju dan berkata, ayah jangan khawatir, mudah untuk membunuhnya, ucap Gong Sun Yan. Setelah transmisi suara, Gong Sun Yan menatap Tan Yun dan berkata sambil tersenyum, Jing Yun, Tuan muda ini benar-benar ingin belajar dari pasukan keluarga Bai, ingatlah untuk menggunakan semua kekuatan menyusuimu nanti, jika tidak, Tuan muda ini tidak dapat menjamin bahwa aku akan menamparmu terlalu keras dan menamparmu sampai mati, ucap Gong Sun Yan. Tan Yun tersenyum, itu semacam penghinaan, dan segera, Tan Yun melangkah ke udara dengan satu langkah, dan melangkah ke altar ketiga dengan tenang. Pada saat yang sama, Tan Yun membuat gerakan yang mengejutkan semua orang yang hadir. Tapi Tan Yun yang perlahan-lahan membawa tangannya di punggungnya, berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, dan kemudian menutup matanya lagi, menghalangi persepsi kesadaran. Yuner, jangan lengah, pada saat ini, Raja Bai Cheng terkejut ketika dia menyadari bahwa Tan Yun menutup matanya dan tidak melepaskan kesadarannya. Kamu tidak perlu khawatir, Tan Yun menutup matanya, dengan senyum menawan di sudut mulutnya, dan berkata dengan ringan, Gong Sun Yan sangat meremehkan pasukan keluarga Bai saya, maka saya akan mewakili keluarga Bai dan tentara dan mengatakan padanya dengan kekuatanku untuk menghadapi orang seperti dia sama sekali tidak layak atas tindakanku, ucap Tan Yun. Hahaha, anak ini gila, ucap Li Ximin. Setelah Li Ximin tidak bisa menahan tawa, dia bersuara, kakak, menurutmu apakah anak ini hanya licik, atau apakah dia benar-benar sekuat itu, ucap Li Ximin. Li Xiyin dengan serius berkata, saya tidak tahu apakah dia terlalu percaya diri atau terlalu sombong, tetapi dia mampu melakukan ini di hadapan seseorang yang jelas-jelas ingin membunuhnya, saya yakin dia pasti sangat berjiwa besar dan kuat, jika dia menang, saya pikir dia berpotensi menjadi pahlawan, dan jika dia kalah, dia adalah orang yang nekat, ucap Li Xiyin. Ketika dua saudara dan saudari berkomunikasi secara diam-diam, mata Si Yuan Supreme, Sueying Tianzun, Yunhe Sangshen, Raja para Dewa, dan kepala keluarga bangsawan juga tertuju pada Tan Yun. Hanya saja Tan Yun, dewa tingkat ketiga, menghadapi Gong Sun Yan, dewa tingkat 8, menutup matanya, menutup kesadarannya, dan membawa tangannya di punggungnya, yang menarik perhatian semua orang.
Pada saat ini, Gong Sun Yan tidak mengendurkan kewaspadaannya karena tindakan Tan Yun di altar ketiga. Dia membuka mulutnya dengan niat membunuh, dan pedang ilahi dengan atribut angin terbang keluar. Seni pedang Feng Lai Changtian, ucap Gong Sun Yan. Tangan kanan Gong Sun Yan tiba-tiba mengepalkan gagang pedang, dan kekuatan dewa angin meledak di tubuhnya. Dan Tan Yun masih memejamkan matanya, berdiri dengan tangan di belakang, tidak bergerak. Feng Lai Changtian Sword Art adalah teknik dari keluarga Gong Sun. Dengan pergelangan tangan Gong Sun Yan berputar dengan kecepatan tinggi, tiba-tiba, dalam hembusan angin menyapu altar nomor 3, muncul satu demi satu sinar pedang, cukup untuk memiliki ribuan cara. Feng Shu Divine Walk, ucap Gong Sun. Gong Sun Yan memegang pedang Divine, tidak menentu dalam embusan angin, dan dengan cepat dan tidak normal menyerang Tan Yun. Bunuh, ucap Gong Sun Yan tiba-tiba menembak tubuhnya dan menikam Tan Yun di udara. Boom, boom. Saat Gong Sun Yan menikam dengan pedangnya, tiba-tiba, ribuan angin di angin, kekuatan para dewa, kecepatan dipanggil, dengan potongan-potongan kekosongan yang runtuh, menuju Tan Yun. Ribuan cahaya pedang runtuh di kehampaan gelap, menelan Tan Yun dalam sekejap, hanya ribuan cahaya pedang yang sangat menyilaukan. Langkah ilahi Hongmeng. Tan Yun yang awalnya tidak bergerak dan mengenakan baju besi perak, bergerak pada saat ini. Karena kecepatannya, itu seperti busur perak, berkedip dari kehampaan yang gelap. Segera setelah itu, Tan Yun melintas di celah balok pedang yang berasal dari tebasan, dan muncul di depan Gong Sun Yan, dan berkata dengan ringan, "Matilah," ucap Tan Yun. "Kenapa kecepatanmu begitu cepat?" ucap Gong Sun Yan berteriak ngeri, saat dia menggunakan Feng Shu Senbu-nya untuk menghindari kaki Tan Yun. Raungan ayahnya terdengar dari telinganya, "Yaner, kamu bukan lawannya, cepatlah mengaku kalah," ucap ayah Gong Sun Yap. Sayang tahu, Gong Sun Yan buru-buru berkata, "Saya akui." Sebelum kata kalah diucapkan, Tan Yun yang berdiri dengan tangan di belakang, berputar di udara, kaki kirinya ditekuk di udara dengan keras. Kekosongan yang runtuh menghantam dada Gong Sun Yan. "Tidak," ucap Gong Sun Zhuangli berteriak histeris di kursi baris keempat. Pada saat yang sama, Gong Sun Sanshan, yang berada di belakangnya, sangat cemas sehingga air mata jatuh. "Jing Yun, selamatkan nyawa saudaraku, kami akan menghapus keluhan kami," ucap Gong Sun Sansan. Retak. Suara tulang yang jernih dan menakutkan retakan menginterupsi Gong Sun San, suara Damai San. Di depan mata semua orang, Gong Sun Yan berubah menjadi awan darah di kaki Tan Yun. Ketika kepalanya jatuh ke dalam kehampaan, Tan Yun menyapu kaki kanannya ke udara, dan bayangan kaki yang berubah dari Divine Power menelan kepalanya. Kepala berubah menjadi bunga darah dan dengan cepat layu dalam kehampaan. "Saudaraku, nak," Gong Sun Sanshan dan Gong Sun Zhuangli menangis. Ayah dan anak itu tidak pernah menyangka bahwa tantangan lompatan katak Tan Yun begitu kuat sehingga dia bisa dengan mudah membunuh Gong Sun Yan. Pada saat ini, di kursi, Raja Dewa Bai Cheng dan Raja Dewa Mu Feng juga tertegun sejenak, tetapi mereka tidak menyangka Tan Yun begitu kuat bahkan ketika tangannya tertutup dan matanya tertutup. Raja Dewa lainnya, Lingxia Tianzun dan yang lainnya, melihat pemandangan menakjubkan Tan Yun, mulai bertanya-tanya, mungkinkah Tan Yun adalah kuda hitam kali ini? Di altar ketiga, Tan Yun yang menginjak kehampaan, masih berdiri dengan tangan di belakang, dan perlahan membuka matanya, menghadapi tatapan semua orang, mata bintangnya tampak sangat tenang. Di mata semua orang, Tan Yun berubah menjadi busur perak dan menembak di belakang Raja Dewa Bai Cheng, meninggalkan sosok tinggi dan lurus untuk saudara dan saudari Li Ximin. Tes-tes, Li Ximin menamparkan bibirnya dan berkata dengan transmisi suara, "Kakak, kita semua salah paham sebelumnya, anak ini bernama Jing Yun agak sulit," ucap Li Ximin. Li Ximin mendengarkan kata-kata saudaranya, dan menatap Tan Yun kembali dengan sepasang mata yang indah. Suara itu terdengar di benak Li Ximin, "Saudaraku, aku menjadi semakin tertarik padanya." Dalam dua duel, terlepas dari kenyataan bahwa semua orang tidak optimis, dia menang dengan sempurna, dan saya tidak tahu apakah dia memiliki kesempatan, bagaimanapun, untuk memenangkan kejuaraan. Selain Xuan Yuan Rou, 9 dari 10 Raja Dewa teratas semuanya adalah dewa tingkat 9, dan mereka semua memiliki kekuatan untuk melompati tantangan, ucap Li Xiyin. Mendengar ini, alis Li Ximin bergetar, dan dia berkata, "Kakak, kamu seharusnya tidak naksir anak ini, kan?" ucap Li Ximin.
Li Xin menggelengkan kepalanya dan berkata, aku gak naksir, tapi sangat penasaran, ucap Li Xin. Di awal game kedua, Tan Yun menggunakan gemuruhnya adegan membunuh Gong Sun Yan mengejutkan penonton. Dalam beberapa saat berikutnya, Yu Wensu, Zhan Zusheng, Bai Suanyi, Jiang Su, Simu, An Min, Eleve Dian, Mu Zihua, Balsak Xuan, dan Simen Fengqi, masing-masing memenangkan 4 dengan luar biasa. Dari awal hingga akhir, orang-orang ini tidak menunjukkan senjata mereka, dan mereka memenangkan kemenangan yang luar biasa. Tak satu pun dari orang-orang ini menempatkan Tan Yun di mata mereka, di dalam hati mereka, dewa kelas 3 Tan Yun tidak berbeda dengan badut yang melompat di atas balok. Pada saat yang sama, di hati para raja para dewa, Lingxia Tianzun dan lainnya, diharapkan orang-orang ini dapat mengalahkan lawan mereka dengan mudah. Karena mereka telah lama disebut yang terbaik di antara para dewa dari alam dewa Hongmeng. Dalam setengah jam berikutnya, kecuali 2 orang yang bertarung di altar ke-60, pertempuran di altar lain telah berakhir. Di platform dewa nomor 60, itu adalah dewa surgawi kelas 4 Xuan Yuanrou dan binatang surgawi kelas 9 Suezhan. Pada saat ini, suara para bangsawan dan raja dewa berbisik dari kursi. Tes, aku benar-benar tidak melihat bahwa Xuan Yuanrou begitu kuat. Ya, sejauh yang saya tahu, meskipun Suezhan adalah kelas 9 binatang surgawi memiliki kekuatan untuk membunuh dewa suci kelas 4, aku tidak menyangka sudah lebih dari setengah jam, dan dia belum mengalahkan Xuan Yuanrou. Itu jenius. Kamu bilang mereka siapa yang akan menang pada akhirnya. Jika kamu ingin aku mengatakannya, itu tentu saja Suezhan. Bagaimanapun, dia adalah binatang suci tingkat 9 dengan kekuatan besar, hanya masalah waktu sebelum dia dapat mengalahkan Xuan Yuanrou. Diskusi semua orang melekat di telinga, Raja Dewa Mu Feng tersenyum, dan wajahnya berubah lurus, dia memandang Xuan Yuanrou di altar, dan berkata dengan keras, Rower, itu hampir cukup untuk pemanasan, jangan biarkan Tuan Tianzun menunggumu, ayo bertarung dengan cepat, ucap Mu Feng. Begitu kata-kata itu keluar, Lingxia Tianzun, Sueying Tianzun dan yang lainnya sedikit terpana, mungkinkah Xuan Yuanrou belum menggunakan kekuatan yang sebenarnya? Sama seperti Sueying Tianzun sedang berpikir secara rahasia, suara penuh kasih sayang dari si Yuan Supreme bergema di benaknya, bayangan kecil, apakah kamu memperhatikannya, gadis bernama Xuan Yuanrou ini, mata dan hidungnya benar-benar mirip dengan milikmu, ucap si Yuan Supreme. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.